Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita bersama untuk mengkaji dan mempelajari surah Al-Fatihah. Terpikir oleh saya, walaupun perjalanan masih panjang untuk memahami apa yang menjadi tujuan kita terakhir di dalam Al-Fatihah itu, bahwa 3 kalimat Al-Fatihah itu dalam Al-Fatihah itu yaitu Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Tujuan daripada Alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan kalau kita telah sampai membahas sebanyak mungkin substansi dalam Alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan Allah menumbuhkan dalam hati kita perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, semakin banyak kita mempelajari bagaimana Allah memberikan rahmat kepada kita, mudah-mudahan tumbuh harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nanti selesai dalam memahami Malik Yaumiddin, mudah-mudahan Allah numbuhkan hati kita yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 kata ini, cinta, takut, harap, itu merupakan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ya perkataan mengenai takut kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 perasaan ini diblend artinya digabung ya, berkecamuk sehingga timbul perasaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada pagi hari ini saya merasakan bahwa bobot ya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, di dalam Al-Quran itu bobotnya seimbang perasaanku ya, seimbang. Tidak ada yang lebih banyak, tidak ada yang lebih kurang ya. Seimbang. Dan kalau kita perhatikan dari segi bahasa ya, dari segi bahasa yang digunakan di 3 ayat ini isim ya, berupa isim, artinya kata benda ya, karena kita di 3 ini membicarakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau setelahnya yaitu iyyaka na'budu, engkaulah yang kami sembah ya, sudah mulai pakai fiil ya. Artinya fiil itu kata kerja. Kata kerja itu siapa yang
beraktivitas itu adalah kita sebagai hamba. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu statusnya status quo, ya. Jadi bagaimana kita bisa mencapai pujian yang pantas kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bisa. Oleh sebab itu kita selalu di dalam puji-pujian itu diawali oleh Subhanallah, Subhanaka, Subhanallah, Maha Suci Engkau. Jadi perkataan Subhanallah, katakanlah di dalam ruku atau sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita memuji Allah, tapi karena khawatir, ya, pujian kita itu tidak mencapai tahap yang sebenarnya, karena kemampuan kita terbatas. Itu sebagai gambaran apa-apa yang ingin kita kerjakan di dalam surah Al-Fatihah ini. Jadi perjalanan sangat panjang. Insya Allah nanti saya akan mengantarkan itu sejauh mungkin. Setelah itu mungkin silahkan berjalan sendiri, ya. Mari kita lanjutkan dalam bagaimana cara seorang hamba memperoleh rahmat. Kemarin sudah kita bicarakan 2 hari berturut-turut, yaitu bagaimana memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dasar sekali, yaitu rahmat Allah. Mudah-mudahan kita peroleh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila dibacakan Al-Quran, maka hendaklah dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Yaitu saya sudah bentangkan kemarin, ini perintah, ya, perintah dalam menghadapi tauhid uluhiyah, ya. Kalau berupa perintah itu segera laksanakan, ya, tidak ada alasan lagi. Walaupun mungkin kalau kita mendengar orang membaca Quran, kita tidak mengerti, ya, tidak mengerti. Paling tidak menikmati lagu, ya. Nikmati lagu saja, turut saja Allah Subhanahu wa taala, sehingga rahmat itu datang kepada kita, sehingga nanti ada rahmat itu mendorong kita untuk belajar Al-Quran dengan lebih profesional, artinya dengan lebih layaknya sebagaimana kita belajar Al-Quran Karim. Bagaimanapun orang yang beriman itu, siapa yang beriman itu? Yang beriman itu menurut Al-Quran sendiri, ya, yang namanya beriman itu adalah orang yang baca Quran, ya. Orang yang baca Quran tidak bisa mengharapkan iman itu bertambah kecuali baca Quran, ya. Di ayat 121 surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang diberi kitab. Itu kita, ya, Al-Quran. Yatslunahu haqqa tilawati. Dia akan baca dengan sebenar-benar bacaan. Yatslunahu
haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya. Di sini membaca dalam arti yatslu itu berasal dari kata tala. Artinya mengikuti. Jadi bukan baca berarti membaca saja, tapi mengikuti ya, dengan ilmu dan amal. Jadi membaca mengikuti dengan ilmu, pengetahuan dan amal. Jadi ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang yang beriman. Jadi kalau kita mengharapkan iman kita meningkat terus ya, baca Quran, baca dengan sebenar-benarnya, sehingga Quran itu betul-betul mendatangkan rahmat bagi kita, di dalam surah Al-Isra. Jadi kalau kita baca Quran, kita tadaburi Quran, tentu iman kita akan bertambah. Iman kita akan subur. Di dalam surah Al-Isra ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin untuk mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Jadi Quran ini memberi petunjuk ya, arah ya, sehingga kita bisa beramal. Itulah namanya ilmu itu ruhul ibadah. Inna hadal Quran, inilah Quran, yahdi lillati aqwam, ia akan menunjukkan kepada jalan yang lurus ya, lebih lurus. Wa yubashshirul mu'minin, memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman. Alladzina ya'maluna as-salihat, yang beramal saleh, anna lahum ajran kabira, sesungguhnya bagi mereka adalah pahala yang besar. Jadi berkaitan dengan rahmat, mudah-mudahan kalau kita dengar, perhatikan ya, itu mudah-mudahan nanti akan mendorong kita, perhatian kita terhadap Al-Quran kali ini. Kalau kita anggap sepi, ya, maka tidak akan mungkin ke arah sana. Dan dicoba saja. Misalnya mendengar seorang ustadz ya, menceritakan dan menafsirkan satu ayat, kemudian kita tekad, misalnya satu surahnya tahu, kemudian ayatnya tahu, kita pulang. Itu kalau nggak kuat-kuat, kita ingat betul apa yang ingin kita kerjakan, lupa itu. Karena apa? Karena setan itu sangat kuat, ya, berusaha untuk kita jauh dari Al-Quran. Setan itu sangat kuat berusaha kita untuk jauh dari Al-Quran. Kalau tidak merupakan latihan untuk membiasakan diri untuk baca Quran, itu berat sekali. Jadi coba dites saja. Misalnya subuh kita dengar tausiah, ayat sekian, surah sekian. Kita ingat, pulang nanti mau, kalau nggak kuat-kuat ingat, nggak kuat-kuat lupa itu. Demikian, setan itu sangat besar.
pengaruhnya kepada keinginan kita untuk mengerti Al-Quran. Beda dengan baca Quran, ya baca saja. Bagi setan tidak begitu repot ya, tidak begitu repot. Kalau membaca atau kegiatan yang sifatnya membaca, hanya sekadar membaca saja, ya. Memang kita terpengaruh dengan hadis Rasulullah SAW bahwa membaca itu ada hitungan pahalanya walaupun satu huruf. Jadi kita tidak bisa memahami bagaimana bahasa dari seorang pemimpin gitu. Kita letterleh saja. Kalau baca Quran dan pahala, satu huruf 10 pahala gitu. Kita tidak bisa menangkap bagaimana seorang pemimpin memberi semangat kepada kita, sehingga kita letterleh ya sudah. Surah Al-Kahfi baca 10 ayat di awal surah dan 10 ayat di akhir surah. Mudah-mudahan terhindar dari fitnah Dajjal. Ya sudah, kita baca saja. Baca saja. Padahal Rasulullah SAW itu seorang pemimpin. Jadi kalau seorang pemimpin, dia harus mengeluarkan sesuatu yang mendorong. Dia bicara kepada sahabat. Sahabat sudah paham isi surah Al-Kahfi, sudah paham. Jadi dengan dorongan untuk menghafal 10 ayat itu suatu isyarat bahwa surat Al-Kahfi ini penting. Seperti juga suatu hadis mengatakan, kalau kamu menemukan suatu kebatilan, kalau kamu cegah dengan tangan, kalau tidak bisa dengan kanan, dengan tangan, dengan pembicaraan, peringatan. Kalau tidak bisa dengan hati, dan hati adalah selma lemah iman. Kalau kita hanya sebagai pemahaman hadis hanya letterleh, ya, menurut kata-kata di dalam itu, maka kita tidak menghayati apa sebenarnya itu. Berarti ya, siapa yang enggak hanya bisa menolak dengan hati, ya lemah iman. Ya memang itu maksudnya, itu menggambarkan tidak harapkan kita menjadi orang yang lemah. Tentu menjadi yang keras. Tapi menghadapi kondisi yang sebenarnya perlu strategi. Strategi. Bagaimana? Bayangkan kalau satu kekuatan yang kita hadapi itu kekuatan besar, dengan berpatokan pada lemah iman, kita terjang saja, sama dengan membunuh diri. Artinya tembok besar, kekuatan besar, kita lawan dengan kekuatan yang kecil, masih kecil. Nah, di situ perlu pemahaman bahwa ini adalah statement, suatu pernyataan dari seorang pemimpin besar yang memahami segala persoalan, maka diberikan jalan strategi kepada kita. Bayangkan kalau misalnya hadis itu tidak punya pilihan. Kalau kamu menemukan kebatilan, maka kamu cegah dengan tangan. Itu aja. Wah, itu bisa berantakan masyarakat Islam. Dengan begitu jadi punya strategi. Walaupun sasarannya akhir adalah menumbangkan kebatilan itu. Namun melihat strategi yang bisa kita lakukan. Saya kira kita menyimpang jauh.
Mari kita kembali kepada Al-Quran ini. Jadi di dalam mencari rahmat itu mendengar, ya, mendengar. Itu suatu statement, suatu mendengar. Nanti itu ada dilanjutkan di dalam surah Ar-Rahman yang kemarin sudah dijelaskan. Jadi orang yang termasuk ibadur Rahman, orang yang diberi ilmu dan kasih sayang, itu orang yang kalau dengar Al-Quran dia tidak bersikap buta atau tuli, artinya penuh perhatian. Nah, itu statement pertama, itu langkah pertama. Saya sudah susun 7 langkah dalam mendekati Al-Quran. Ada 7 step, ya. Mari saya jelaskan 7 langkah di dalam pendekatan kepada Al-Quran itu, sehingga kita tergambar dalam perjalanan kita mendekati Al-Quran. Pertama, saya cari dulu, ya. Seri A, judulnya Seri A 7 tingkat evaluasi diri terhadap interaksi kita dengan Al-Quran menurut Al-Quran sendiri. Jadi kita tidak bicara menurut kita, tapi bagaimana menurut Al-Quran sendiri. 1 tahap, ya. Orang yang apabila diperdengarkan atau diingatkan dengan Al-Quran, kita tidak boleh bersikap sebagai orang tuli dan bisu. Ini ciri-ciri daripada ibadur Rahman. Kalau seandainya, ya, kita bisa melampaui tahap ini, penuh perhatian dengan Quran, mengingat Al-Quran, kita lihat, baca. Ini bukan membaca Al-Quran. Saya tidak membicarakan orang yang baca Quran, memperbaiki tajwid, ya, tahsin, kemudian khatam Quran. Ini tidak. Ini bukan masanya lagi bagi kita yang sudah lanjut, ya. Kita membicarakan bagaimana pendekatan kita kepada Al-Quran supaya tujuan akhir kita mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, meletakkan Al-Quran itu di dalam dada kita, menjadi ilmu kita yang akan melawan. Kalau iblis kan membisikkan, ya, di dalam dada kita, ya. Jadi kalau dada kita sudah penuh dengan ayat Al-Quran, sudah penuh, ya, bukan saja hafal, mengerti, maka insya Allah itu ada tameng memperkuat diri kita. Kalau tidak, ya, kita akan nanti kelak di akhirat nanti jadi buta, dikumpulkan tapi kita buta, dan kita bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Toha 125-26, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal aku dapat melihat, gitu. Allah menjawab, demikian dahulu telah datang ayat-ayat kami dan kamu mengabaikan. Jadi hari ini kamu diabaikan. Nah, kalau itu bisa dilalui, ya, itu sudah jadi kebiasaan kita, ya. Kalau kita dengar ayat Quran, dapat penjelasan dari kiai, ulama, dia sebut ayat dan nomornya,
segera dilihat. Dicontenglah di dalam Al-Quran dengan pensil, conteng, ketemu satu hari nanti akan penuh ya, kalau itu menjadi kebiasaan. Ciri yang kedua, suka baca semakin bertambah iman gitu. Baca itu berkenaan dengan Al-Baqarah 121 tadi yang saya jelaskan. Kita baca dengan sebenar-benar baca dengan ilmu dan amal ya. Dan kita letakkan di dalam hati. Nomor 3 itu diletakkan di dalam hati, menghadirkan hati. Jadi waktu baca itu akal kita, kemudian hati kita hadir ya, hati kita hadir. Itulah setidak-tidaknya cara kita mentadabburi Quran. Saya kira nomor yang tinggi itu gambaran saja ya. Kita sering membaca, mendengar surah Al-Anfal ayat 2, orang-orang mukmin hanyalah apabila disebut Allah getar hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ia menambah iman mereka pada Tuhan dan berserah diri. Itu tinggi. Ayat itu sebenarnya pada level yang tinggi, tapi sering dibicarakan karena dibicarakan hanya tidak pada strukturnya. Jadi ya diberitahu berarti kita berkata kalau dibacakan ayat-ayatnya, jadi iman kita bertambah gitu. Itu saya kira yang sepintas ya, tujuh pendekatan dalam mendekati Al-Quran. Ada 7, silakan baca, sudah saya posting dulu ya. Mudah-mudahan tergambar kita bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari perhatian kita kepada Al-Quran. Sekarang kita coba yang kedua ya, yang kedua, yaitu di dalam surah An-Nur. Surah An-Nur ayat 56. Surah An-Nur ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Itu ada, yaitu pekerjaan yang sudah kita lakukan kan, kita lakukan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Ini menggambarkan bahwa melalui salat, melalui kewajiban kita di dalam infak, khususnya zakat, dan melalui ketaatan kita kepada Rasul, itu akan memberi peluang kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tergambar kan Bang ya. Kita sudah membicarakan bagaimana sholat itu, dari sholat yang tingkat hafizun, daimun ya, sampai ke sholat khusyuk. Tergambar kita sholat itu bertingkat-tingkat lah ya. Tentu rahmat Tuhan juga ya bertingkat-tingkat. Kemudian zakat, infak, sudah tergambar kita di dalam tulisan bagaimana infak itu kita lakukan dengan kesadaran bahwa inilah
jalan kita untuk melawan infak yang dilakukan orang-orang yang memusuhi Islam. Kesadaran semakin tinggi. Dan wa'atiu Rasul, mengikuti taat kepada Rasulullah. Ya. Sejauh mana kita mentaati Rasulullah SAW itu. Kadang-kadang berkembang sesuatu yang istilahnya itu tidak semua apa yang dikerjakan Rasulullah itu kita pada tahap kita sebagai manusia biasa ya, yang tidak mungkin setinggi beliau, yang bisa kita contoh ya. Jadi orang lebih cenderung mencontoh sesuatu yang sebenarnya contoh yang secara rasional sulit kita mencontoh beliau gitu. Jadi lebih cenderung kepada hal-hal yang penampilan luar. Padahal mengikuti Rasulullah itu mu'atir Rasul artinya taat. Taat itu mengikuti Rasulullah itu apa-apa yang dicontohkannya dalam arti ibadah ya, dalam arti ibadah. Semoga kamu mendapat rahmat Allah SWT. Jadi tentu itu suatu perjalanan yang tidak mudah ya. Terakhir saya kira cukup 3 saja ya, menggambarkan bagaimana rahmat itu selalu kita harapkan, selalu kita kejar. Yaitu di dalam surah Al-A'raf ya, Al-A'raf ayat 56. Ya, 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsiduna fil ard ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat kebaikan. Muhsinin, jadi orang-orang yang muhsinin gitu. Ini di muhsinin ini dibicarakan di dalam tingkat 4 ketakwaan ya. Itu berkenaan dengan surah Al-Imran 133 ya. Tapi kita tidak usah sampai ke situ. Tapi kata muhsinin itu, ciri-ciri orang muhsinin itu ya. Ciri-ciri orang muhsinin. Kalau 2 orang kerjasama, dia mendapatkan hasil, ya, dia mendapatkan hasil katakan 100.000, dia bagi 2, ya. Satu orang 50.000. Ini disebut adil, orang yang adil. Tapi kalau karena kerelaan seseorang, karena dia paham bahwa kawan kerjanya itu
punya kewajiban yang berat, banyak punya anak, katakanlah gitu ya, anaknya masih kecil-kecil, disekolahkan dan sebagainya, maka pada satu saat uang yang 100.000 tadi dibaginya 2, tapi dia bilang saya 25.000 saja, yang 75 biar kamu karena anak-anak kamu masih sekolah dan sebagainya. Ini tuh orang muslim, ya. Orang yang banyak memperhatikan kepentingan orang banyak, itu orang muslim. Ini dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan orang muslim ini dekat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam surah Al-Imran itu digambarkan orang muslimin itu orang yang berinfak dalam situasi sempit maupun lapang gitu, ya. Dia tetap konsisten menahan marah dan memaafkan manusia, ya. Bagi dia tidak ada kesalahan manusia itu kepada dia. Dia segera maafkan. Mengapa dia maafkan? Karena tahu sebetulnya yang membuat orang itu melakukan sesuatu yang tidak baik itu karena pengaruh setan. Jadi dia bisa memaafkan orang lain karena dia tahu bahwa apa yang dikerjakan orang itu sebetulnya dipengaruhi setan. Ya, itu kira-kira ini. Sehingga Allah tuh senang dengan orang yang muslimin, dan orang muslimin itu sangat dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tulisan rahmat ini terbuka. Jadi rahmat itu ada 2 macam. Ada yang ta marbutoh, ya, ta tertutup, ya. Rahmat ini tanya terbuka, ya. Menunjukkan sesuatu yang rahmat kepada orang muslimin itu bisa terbaca, ya, bisa terbaca. Rahmat itu bisa diduga, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, sampai di situ saja saya kira kita hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 kalimat itu bobotnya hampir sama. Dalam Quran itu bobotnya hampir sama. Jadi sejauh mana kita bisa pergi, ya, sejauh mana kita bisa menggali, kita usahakan. Tapi untuk awal ini kita langsungkan dulu sampai kepada ayat ke-7. Nanti kita ulang lagi, kita tambah timah, sehingga betul-betul nanti apa yang kita rencanakan, sehingga kita bisa menggunakan Al-Fatihah itu sebagai teropong bagaimana kita bisa melihat Al-Quran Karim. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.